Selamat datang di Kalosa Gadget sama aku Cilan lagi di sini Besti, dan kali ini kita akan melihat bareng-bareng Asus VivoBook Go. Jadi ini adalah laptop entry level 6 jutaan aja, keluaran terbaru dari Asus. Gimana performanya? Kita tonton viralnya terlebih dahulu. Asus VivoBook Go 14 dengan SKU yang sudah tertulis di sini ya guys. Dia ini pakai AMD Ryzen 3 7320U, udah 8GB LPDDR5 dan SSD-nya tuh yang 256GB ya. Dia ini juga udah lengkap sama Windows 11 dan Office Home Student 2021. Untuk harganya sendiri di Kalosa Store itu di 6 jutaan, dan jika kalian tertarik, link toko kami ada di kolom deskripsi. Secara desain memang yang ditonjolkan itu adalah ketrendian dari laptop ini guys. Ini tuh anak muda banget dan kayaknya memang seri VivoBook itu selalu dibuat seperti itu. Dan ini juga terlihat sangat mahal di harganya. Modelnya tuh juga menaikkan bodi laptop ya, sehingga sirkulasi udaranya juga jauh lebih baik. Terus overall bahannya dia ini polikarbonat, warnanya hitam, permukaannya tuh halus banget. Feelnya tuh kayak megang satin. Dan sedikit catatan dari aku, yaitu bahannya ini cepat meninggalkan noda tangan guys, jadi harus rajin-rajin dibersihkan. Dan gak cuman itu, Asus juga klaim laptop ini tuh udah dapat sertifikasi US Military Grade Durability Standards. Nah, sehingga daya tahannya ini juga udah terjamin ya, nggak ringkih gitu loh ceritanya. Untuk keyboardnya sendiri ini juga fitur spesial dari laptop ini ya Besti. Asus itu kasih nama Asus ErgoSense Keyboard, dimana emang nyaman banget dibuat ngetik. Key travelnya tuh 1,4 mm yang fiturnya juga oke banget di 6 jutaan. Dilengkapi dengan backlit putih 3 tingkat kecerahan yang bisa kalian atur di F7 dengan touchpad yang warnanya juga senada nih dengan bodi laptop lainnya. Permukaannya halus satin, responsif, yang letaknya nggak mengganggu ketika aku lagi ngetik. Dilengkapi juga fingerprint di pojok kanan atas. Untuk dimensinya sendiri kurang lebihnya ya, di panjang itu 32 cm, lebarnya 21,5 cm, yang tingginya di 1,5 cm, dengan beratnya yang ringan nih di 1,3 kg. Untuk displaynya sendiri dia ini ukurannya 14 inci Full HD 1920 x 1080, yang panelnya pakai IPS level ya, refresh rate-nya di 60Hz, kecerahan maksimum 250 nits, dan color gamut nya 45% NTSC. Ini juga udah tersertifikasi TUV Greenland, jadi bikin mata nyaman buat natap layar laptop ini cukup lama. Lanjut kita lihat I/O ports-nya, di mana ini juga termasuk cukup lengkap ya. Di sisi kiri hanya ada satu USB Type A, lalu lanjut di kanan itu ada DC in, HDMI, USB Type A 3.2 Gen 1, USB Type C 3.2 Gen 1, dan audio combo jack. Untuk bongkarannya seperti footage berikut ya guys, dimana kita bisa melihat nih ada kipas di kanan atas, ada satu buah heat pipes, RAM-nya sudah 8GB LPDDR5 ya, alias udah tersolder, nggak bisa di-upgrade. Untuk SSD-nya ini 256GB NVMe PCIe Gen 3 yang opsi replace juga terbuka. Untuk SSD bawaannya sendiri, read dan write-nya kurang lebih ada di 1700-an dan 1200-an. Untuk baterainya dia ini berkapasitas 3640 mAh atau 42 Wh, yang di PC Max 10 Modern Office, backlit Wi-Fi off, kecerahan layar 50%, dan modenya ada di balance. Nah, kali ini hasil tesnya agak sedikit berbeda karena aku akan kasih ini tunjuk live footage ketika aku ngecek battery test laptop ini pas aku baru bangun tidur di rumah, dimana aku tidur sekitar 7 jaman, dan ketika aku bangun daya tahan baterai laptop ini juga masih sisa separuh lagi guys. So overall battery testnya itu aman banget, bisa untuk 8 jam ke atas. Dan jangan lupa beli laptop di Kalosa karena lagi ada Kalosa Shopping Surprise volume yang ketiga. Total hadiahnya itu 100 juta rupiah. Kapan lagi kan beli laptop dapat hadiah kalau nggak di Kalosa Store? Informasi lebih lanjut tonton videonya sampai habis. Untuk fiturnya sendiri dia ini udah pakai yang paling baru ya. Contohnya di WiFi dia ini udah pakai konektivitas WiFi 6E dan Bluetooth 5.3. Terus ada juga nih software My Asus untuk monitoring laptop ini. Dan layarnya nih juga bisa kalian buka loh sampai 180 derajat. Dan juga tersedia shortcut FNF untuk atur skenario kecepatan kipas.
Dan berikut ini adalah penampakan webcam laptop Asus VivoBook Go 14, dimana dia ini resolusinya di 720p 30 fps. Ya oke lah ya untuk di harganya. Dan nggak lupa nih, ada fitur shutter, privacy, kamera, fisik. Dan di sini juga ada nih F9 untuk matiin microphone. Prosesornya pakai AMD Ryzen 3 7320U ya besti, seri U. Jadi emang ini ditujukan untuk low power dan juga pekerjaan yang ringan-ringan. Codename-nya Mendocino, pakai Zen 2, arsitekturnya 4 core 8 thread. Yang default TDP-nya juga kecil ya, di 15 watt. Kita lihat pengetesan yang pertama di R15. R15 single core 151 dan multicore-nya 759. Lanjut ke R20 single core 342 dan multicore-nya 1931. Lalu R20 10 kali rata-ratanya dapat di 1920 dengan suhu average di 48,5 dan maksimumnya 54,9 derajat Celcius. R23 single core 1114 dan multicore-nya 4009. Lalu ke blender CPU dapat di 8 menitan. Untuk GPU-nya sendiri dia ini pakai iGPU ya, AMD Radeon Graphics. Dengan dedicated GPU memory itu ada di 512 MB dan shared GPU memory ada di 3,6 GB. Jadi seharusnya cukup oke lah ya, lumayan gitu loh. Kita lihat yang di score Firestrike. Dapat poin di 1604. Dan berikut ini adalah data tabel skor Firestrike laptop ini dengan laptop lain yang udah kami uji sebelumnya, dimana dia ini juga udah setara ya sama teman-teman lainnya di harga yang serupa. Lanjut ke time spy 621 dan stress test yang lolos 99,4%. Nah untuk tes gaming realnya sendiri seharusnya cukup oke meskipun performanya juga nggak tinggi-tinggi banget ya. Dan ini tuh aku pakai mode performance baterai yang kecolok. Dan kita lihat ya di CSGO dengan resolusi Full HD dan rata kiri dapat di 27-47an fps. Lanjut ke Dota 2 rata kiri dapat di 57-60an fps. Kesimpulanku mengenai Asus VivoBook Go 14, jika dibandingkan dengan kompetitor yang serupa ya di harganya, Asus ini berhasil membuat laptop ini tuh terlihat sangat mewah karena desainnya yang memang classy dan trendy sekali besti. Dan yang paling penting keyboardnya itu loh nyaman banget di harganya. Dan hal ini jadi poin penting yang menurutku emang plus banget, karena emang laptop ini tuh kan cocoknya untuk pekerjaan kantoran, dimana pasti akan banyak menggunakan keyboard untuk mengetik. Terus fitur-fitur pendukung kecil-kecil lainnya, contoh kayak fingerprint, shutter camera fisik, backlit, bikin laptop ini juga semakin mendukung penggunaan pelajar, mahasiswa, atau kantoran di zaman sekarang. Build quality-nya Asus juga udah nggak usah diragukan, bagus banget. Dan dari segi konektivitas juga udah pakai yang paling baru, CPU-nya juga. Jadi menurutku laptop ini tuh akan aman untuk penggunaan sekian tahun ke depan. Terus misal nih ada yang tanya, kira-kira bisa nggak kak buat ngedit? Ya bisa lah, tapi yang ringan-ringan aja, contohnya kayak CapCut ataupun Canva, atau kalian pakai aplikasi editing yang serupa. Untuk overall poinnya pun juga cukup oke di sekian, yang rata-ratanya dapat di 7,7. Sekian video review kita kali ini besti. Kalau kalian ada pertanyaan terkait langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like videonya kalau suka, subscribe juga biar nggak ketinggalan review laptop menarik lainnya dari Kalosa Gadget. Dan jangan lupa guys, kami itu juga ada toko ya, Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Kota Malang, atau di Kota Surabaya baru banget nih di Dukuh Klampis dan di Royal Plaza lantai 2. Kami juga ada di toko online, tersedia semuanya, dan ada sosial media yang aktif banget, jadi di follow biar nggak ketinggalan update terbaru dari Kalosa Store. And see you on the next video. Bye bye. Kalosa Shopping Surprise volume ketiga hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize 3 Yamaha Fazio sekaligus dan hadiah total 100 juta rupiah. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.